Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kita balik lagi di Perpajakan 2 di pertemuan kelima. Dan sekarang kita bakal ngebahas PR pertemuan 5. Nah, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, ini dibilang tentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Jika salah, berikan penjelasan atau kondisi yang seharusnya. Nah, yang pertama, WPOP karyawan tidak mungkin SPT-nya kurang bayar. Nah, ini salah. Karena ini kemungkinan WPOP karyawan ini mungkin SPT-nya kurang bayar. Karena kalau kita lihat di SPT 1770 SS ini mungkin nih ini nggak mungkin kurang bayar. Tapi kalau kita lihat di 1770 S sama 1770 yang biasa, ini kemungkinan ini kurang atau lebih bayar gitu. Nah, kenapa tadi bilangnya kurang atau lebih bayar di 1770S? Karena ada pengurang dari penghasilan brutonya, kayak neto ataupun uh, ya sebagai penambah atau pengurangnya. Terus, ya ini 2 dan 3 ini sama-sama berhubungan ya. Nah, semua WPOP karyawan mendapatkan penghasilan dari 2 pemberi kerja tidak diperkenankan mengisi SPT 1770 SS. Ini salah dan ini juga salah. Nah, kenapa salah? Karena dua ini uh, apa karyawan itu yang dari 2 pemberi kerja diperkenankan mengisi SPT 1770 SS ketika penghasilan brutonya kurang dari sama dengan 60 juta. Nah, ini kalau yang S itu lebih dari 60 juta gitu aja sih gitu. Jadi ditentukan sama penghasilannya. Kita lanjut. Yang keempat, karyawan yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja wajib menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Ini salah. Kenapa salah? Karena karyawan sendiri nggak wajib, karena dia karyawan, dia tidak wajib untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Terus yang kelima, ini salah juga. Kenapa salah? Karena lampirannya itu ada 2. Bukan 1 ya. Ada lampiran kedua, lampiran pertama, dan lampiran induknya. Terus yang keenam, pada 17 S, WP dapat menggunakan zakat atau sumbangan keagamaan. Benar. Yang ketujuh, susunan keluarga terdapat pada lampiran 17 SPT 1770 S. Ya, salah. Nah, untuk nomor 7 sendiri itu dia itu benar ya. Memang terdapat di lampiran kedua di susunan keluarga. Susunan keluarga lampiran 2 di SPT 1770 S. Terus, perincian harta tidak terdapat pada formulir 1770S. Nah, ini salah. Ini ada di, kalau nggak salah, formulir kedua di 1770SS-nya. Terus, nomor 9, penghasilan yang bukan objek pajak tidak bisa diisikan pada 1770S. Nah, ini salah juga. Ini bisa bukan objek pajak, final dan tidak final itu dihitung semua ditulis semua di 1770S-nya. Terus mengisi SPT 1770S dimulai dari induk SPT baru lampirannya. Nah, ini juga salah. Ini urutannya kita ngisi dari lampiran dulu, lampiran 2 ke 1 dan baru induk gitu. Nah, seperti halnya pada 1770 SS, WP dengan status PH atau MT juga tidak bisa mengisi formulir formula S-nya. Nah, ini salah. Ini PH atau MT itu bisa mengisi di formulir 1770S-nya. 12 bagi WP yang PH atau MT
wajib mengisi lembar perhitungan PPh terutang untuk WP kawin dengan status PH atau MT. Nah, ini benar. Lembar perhitungan PPh terutang untuk WP kawin dengan status PH atau MT diisi dengan angka yang sama, baik oleh suami ataupun istri yang PH atau MT. Ini salah. Karena kan dari perhitungan PPh-nya aja udah beda tuh, PPh terutangnya. Kenapa beda? Kan kita lihat dari PTKP-nya, dari hitungan proporsionalnya itu juga beda-beda. Terus yang ke-14, kredit pajak suami atau istri tertulis pada lembar perhitungan PPh terutang untuk WP kawin dengan status PH atau MT. Nah, ini salah. Ini kredit pajak suami tertulis. Nah, ini lembar perhitungan PPh terutang untuk WP kawin dengan status PH. Ini kalau nggak salah sih lembar perhitungan PPh terutang untuk WP kawin dengan status PMD itu nggak ada. Jadi cuman kayak kredit pajak gitu. Terus nomor 15, pada WP kawin dengan status PH atau MT, perhitungan PPh yang ditanggung suami jumlahnya akan sama dengan PPh yang ditanggung istri. Nah, ini juga salah. Kenapa salah? Karena ada penghitungan proporsionalnya. Dan juga kalau misalkan dari kakak juga, itu juga kemungkinan juga nggak sama gitu. Terus nomor 16, pada induk SPT 17.000S bagi WP kawin yang PH atau MT, PTKP sudah diisikan dengan notasi K1 plus tanggungan. Ini juga salah. Karena kalau kita lihat di yang di PPT yang di A6 atau A4 itu dengan status WP kawin yang PH atau MT, dia malah di TK plus tanggungan gitu kan ya. Bukan malah KI gitu. Terus yang suami baru dia K gitu, kalau istri TK gitu. Terus 17, pada induk SPT 17.000S bagi WP kawin yang PH atau MT, penghasilan kena pajak WP diisikan dengan jumlah yang sesungguhnya. Ini benar. Maksudnya itu diakumulasikan, dia kan udah dihitung nih di A1 atau A2. Nah, di formulir A1 A2 ini nanti kan diakumulasi, itu pokoknya ditambah-tambahin lah pokoknya ya, ditambah-tambahin nanti baru ditaruh di induk SPT-nya berapa jumlahnya gitu. Ya, dan misalkan kalau misalnya dari 2 pemberi kerja, ya udah kita tambahin penghasilan dari dua pemberi kerjanya, disatuin jadi ditaruh di induk SPT-nya tanpa dikurangin dengan pengurangnya gitu. Terus 18, dividen yang diterima oleh WPOP diisikan pada bagian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, untuk 18 ini salah. Terus 19, penghargaan atas karya monumental yang diterima oleh WPOP diisikan pada bagian penghasilan dikenakan PPh final 1770S formulir 2. Nah, untuk 19 juga ini salah. Penghargaan itu dia termasuk di penghasilan neto dalam negeri lainnya, bukan penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, kalau dividen itu baru PPh yang dikenakan final. Terus 20, kasus SPT WPO kawin dengan status PH atau MT pada SPT suami akan melaporkan penghasilan istri dari satu pemberi kerja penghasilan yang dikenakan PPh final di 17.010S lampiran kedua. Nah, kalau ini benar ya. Terus pemotongan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah lapang. Tanah lapang sendiri ini kan udah sewa tanah, berarti udah jelas ya apa. Nah, 21, terus daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah ini salah. Karena kan sewa tanah itu final. Terus 22, itu pemotongan PPh atas penghasilan dari gaji rutin pegawai dilaporkan dalam 17.000S. Nah, kalau gaji rutin pegawai ini benar karena kan dipotong dari pihak lain yang swasta atau yang ditanggung pemerintah.
Terus nilai harta yang diisi pada ini berdasarkan harga pasar. Ini salah. Ini didasarkan pada harga awal dibeli. Terus nilai utang yang diisi pada 1770S lampiran 2 adalah saat perolehan utang tersebut, bukan pada akhir tahun pajak pelaporan yang salah juga. Ini dihitungnya di akhir tahun pajak pelaporan gitu. Jadi yang dibayar di tahun akhir tahun gitu. Terus 25, penghasilan dan pekerjaan jika diisikan di formulir 1710S tidak diisikan di lampiran, melainkan di induk SPT. Nah, ini benar penghasilan dari pekerjaan. Kan kita list dulu nih ya di A1 atau A2 gitu kan, swasta atau negeri. Baru kita masukin ke di induknya. Terus 26, jika Anda adalah PNS yang sedang bekerja dari sepi, lalu tiba-tiba menemukan uang. Nah, ini udah jelas ini penghasilan lainnya. Penghasilan lain. Nah, ini terus ini dibilang penghasilan ini diisikan di 1717S di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Salah. Bunga dari tabungan Anda di bank. Nah, bunga dari di bank ini dia masuknya itu final. Nah, ini dia bilang di bagian penghasilan itu dalam negara lainnya, yaitu di bunga. Ini salah. Dana pemberian dari sahabat. Nah, pada saat pernikahan ini sama aja kayak hadiah atau gimana, ini masuknya ke BOP, bukan objek pajak. Ini juga salah, berarti penghasilan dalam negara lainnya disebutnya. Anda menjual tanah. Nah, ini pengalihan dari hak atas tanah atau bangunan. Jadi keuntungan dari hak pengalihan hak atas tanah bangunan itu di final. Nah, ini juga salah, daftar pemotongan atau pemotongan BPH oleh pihak lain. Nah, SHU ini kita udah tahu nih 30. Anda mendapatkan SHU. Udah jelas SHU dari koperasi. Berarti kan bukan objek pajak. Ini dia bilang ini hal ini adalah laporkan di penghasilan yang dikenakan PPh final 1770S lampiran 2 item dividen. Ini juga salah. Nah, sekian pembahasan PR pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya ajarkan bermanfaat bagi kalian semua dan mungkin kalian bisa mengajarkan juga ke teman-teman kalian lainnya gitu. Maaf apabila ada kesalahan dalam tuturan kata atau pengucapan dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.